Heho Pop Gengs, karena hadirnya media sosial sebagai tren anak zaman sekarang, udah ada beragam jenis orang yang terkenal karena viral. Alasan viralnya sih ada banyak, mulai dari joget-joget seksi, kejadian kontroversial, dan yang paling seru adalah kelakuan random para bocah. Bila ku dengan jadi janjinya. Contohnya itu ada seperti bocah berikut yang dijuluki buronan internasional. Bagaimana enggak, kelakuannya di lampu merah yang direkam oleh seorang pengguna jalan tiba-tiba jadi viral. Saking viralnya, video tersebut bahkan digunakan oleh Siwon personil Suju. Widih, siapa sangka nih, akibat keviralannya ini banyak yang penasaran sama si bocah yang ternyata berasal dari Thailand. Namanya itu adalah Im Kamaludin. Ya, namanya emang agak-agak Indonesia ya. Nah, setelah viral, si Im Kamaludin kemudian meluncurkan halaman Facebook pribadinya untuk berbagi beragam aktivitas dan juga quotes. Mencurigakan. Ini mungkin orang lain nih yang manfaatin momen lagi. Tapi semoga aja cuman aku aja ya yang seuzon. มีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยัง Ngomongin soal quotes, kamu pasti ingat dengan sosok Fahri Scribe, gimana sih cara penyebutannya, yang jadi viral nih karena disebut-sebut sebagai pujangga cilik. Pokoknya di setiap postingan yang ada muka dia itu selalu diiringi nama quotes yang bikin meleleh. Misalnya ini nih, leleh si adek udah kupas kopi aja, nanti kena mah, rasanya sakit banget loh Fahri. Nah, siapa sangka segala perhatian yang sekarang menimpa bocah asal Bandung ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana tidak, foto dan quote yang ada di foto Fahri hanya keisengan semata dari operator warnet bernama Akbar, tempatnya sering nongkrong. Lewat si Akbar ini nih, quotes-quotes yang bikin baper muncul karena Fahri tugasnya jadi model doang. Namun meskipun sekarang udah terkenal, hidup Fahri di masa lalu itu mengenaskan. Si bocah ini harus putus sekolah pada saat kelas 2 SD karena difitnah curi dompet. Nah, karena bosan dituduh-tuduh jadi maling, Fahri pun berhenti sekolah yang akhirnya membuat dia nggak bisa membaca. Aduh, mana nih orang yang nuduh Fahri nyuri dompet? Sini, aku cubit ginjalnya. Bener-bener dah, jadi orang kok jahat bet. Jika kamu bertanya dari mana datangnya luka, dari dia yang kau anggap istimewa. Bukan cuma karena quotes nih, tapi ada juga bocah viral karena kemampuan mereka mencuri perhatian di TikTok. Contohnya adalah Maira dan Naura yang jadi sensasi TikTok baru. Keduanya itu berhasil membuat warga TikTok gemes karena aksi mereka dalam berjoget. Pokoknya si kembar ini tuh udah fasih banget joget TikTok. Nggak kayak aku yang kalau joget malah kayak kretek abal-abal. Nah, dari pencarian dilakukan, si kembar Maira dan Naura ternyata emang udah memiliki mental entertainer dari dulu. Dari emaknya sendiri, Maira dan Naura diungkapkan sebagai anak yang seneng berada di depan kamera. Oh, udah bakat sejak lahir ya. Makanya si emak ini punya ide buat TikTok di mana kedua anaknya menari. Ajaibnya lagi, dua bocah ini kooperatif loh dan excited banget kalau udah mau syuting sampai rela ngapalin gerakan TikTok. Wah, semangat si adik lebih besar nih dari semangat aku buat bangun pagi, malu aku tuh. Sekarang konten TikTok dari Maira dan Naura udah berhasil menarik 2,1 juta pengikut serta 17,7 juta likes. Masih dari sensasi TikTok nih gengs, sekarang ada Syabira Alula atau yang sering disapa dengan nama Lala. Bocah imut ini tuh sering banget lewat FYP aku sambil berkelakuan kocak dengan orang tuanya. Saking seringnya FYP, Lala udah pernah tuh diundang di berbagai tempat untuk menceritakan kisahnya hingga viral seperti di Curhat Bang Denny Sumargo. Dari apa yang dibicarakan, ternyata viralnya sosok Lala hanyalah kebetulan karena video yang dibuat oleh sang ayah sebenarnya cuma buat kenang-kenangan masa kecil aja.
Tahu lah ya, gimana berharganya momen saat anak masih bocah. Nah, karena sekarang udah viral, maka akun TikTok tersebut terus aktif hingga sekarang. Dan udah punya lebih dari 5 juta pengikut. Si Lala ini nih bukti, kalau rezeki itu emang gak ketuker. Semua orang punya momen dan semua orang punya kesempatan. Sabira, Ya, Sabira mau masuk ke dalam TV ya? tidak muat ayah. Siapa nih di sini yang mimpinya jadi PNS? Atau di sini ada yang udah bosen disuruh jadi PNS? Mungkin karena saking banyaknya orang yang relate dengan PNS, cosplay dari adik yang satu ini pun jadi viral. Dengan name tag asli yaitu Milika Atsila. Si bocah ini berhasil meracuni warganet dengan keimutannya. Nah, ternyata nih yang cosplay tadi dipanggil Acia. Foto tadi merupakan salah satu dari banyak cosplay random yang dilakukan emak si bocah Instagram. Pokoknya ada banyak cosplay nih, kayak jadi pramugari, chef, sampai jadi mbak-mbak elit SCBD loh. Gokilnya lagi si bocah ini tuh pede banget kalau difoto. Senyumnya lebih ikhlas lah dari senyum kasir Indo April atau Alpha Desember. Emak bocah ini pasti seneng banget ya punya anak cewek super pede. Ini sih kalau udah gede, emaknya bisa makin seneng karena bisa ditemenin shopping dan ke salon. Kamu lihat apa di wajahku? Ya, kecantikan dan keglowingan. Berikutnya ada lagi nih sosok Rafa yang viral karena hafalan Pancasila. Dan di video tersebut, si bocah ini tuh viral karena emaknya yang kesusahan ngajarin dia untuk hafalin Pancasila. Ketuhanan yang mana, yang Maha, Rafa Maha. M.A. Maha, Aha, Maha. Pokoknya video berdurasi 10 menit ini bisa jadi video pengocok perut favorit aku. Setelah dicek dan recheck nih, ternyata si bocah berasal dari Manado dan mamanya dipanggil Tante Lala lagi. Nah uniknya setelah viral malah bukan Rafa yang banyak disorot netizen, tapi malah emaknya loh. Sejak video tersebut, Tante Lala itu terus viral hingga di-endorse sana-sini dan kemudian bisa ke Jakarta ketemu sama artis ibu kota cuy. Bahkan mungkin aja kamu adalah salah satu penggemar Tante Lala yang aksi maki-maki ownernya itu selalu ditunggu. Pokoknya Tante Lala ini tuh udah jadi sensasi banget lah di Indonesia. Kenapa nama toko kalian itu Koslep ya? Nama tokonya bukan Koslep ya. Nama tokonya Clothless. Ngomongin soal hal viral, baru-baru ini gelaran MotoGP Mandalika juga membawa banyak hal yang tentu bukan cuma pawang hujan rara. Salah satunya adalah sosok bocah bernama Rivaldi Evans yang diundang oleh Kemenparekraf untuk jadi komentator MotoGP. Nah, bagi kamu yang asing sama si bocah ini, si Rivaldi ini adalah sosok yang viral pada tahun 2018 kemarin lewat video berikut. Bocah ini tuh mencuri perhatian karena caranya menjadi seorang komentator mirip sama komentator legendaris MotoGP yaitu Nick Harris. Okay, ladies and gentlemen, we're going to start in just a couple of seconds. So if everybody could take their seats, please, and settle down a little bit. Bahasa Inggrisnya tentu bukan kaleng-kaleng, karena membuat para kru MotoGP tepuk tangan lepas. Dari kisah Evans ini, kita bisa tahu kalau kita punya bakat dan hobi ya tunjukin aja lah. Siapa tahu ya kan, bisa juga ikutan ke acara-acara nasional kayak si Rivaldi tadi.